One Battle After Another adalah film aksi tahun 2025 yang diproduksi, ditulis dan disutradarai oleh Paul Thomas Anderson, dibintangi Leonardo DiCaprio dan Teyana Taylor. Berlatar di Amerika Serikat ketika presiden pada saat itu sangat otoriter, pemerintah dan polisinya rasis-rasis, anti-imigrasi dan meyakini ras kulit putih adalah ras paling unggul di antara yang lain. Di mana kisah sendiri akan berfokus pada seorang anggota kelompok revolusioner bernama Bob Ferguson yang berencana melakukan misi penyelamatan terhadap kaum imigrasi yang saat ini sedang ditahan di kamp militer. Tak sendiri, Bob ditemani oleh pasangan tercintanya yaitu Perfidia Beverly Hills yang akan melakukan misi bersama sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan. Ketika Bob dan yang lain sedang sibuk mengevakuasi para korban, Beverly menemui atasan tertinggi di kamp ini yaitu Kolonel Lockjaw. Siapa yang menduga jika kolonel ternyata sangat menyukai perempuan yang memiliki kulit hidung eksotis seperti si Beverly ini? Sehingga beliau pun memilih untuk tidak melakukan perlawanan. Tapi ia berjanji akan mencari dan menemukan Beverly suatu hari nanti. Sejak kesuksesan misi itu, Bob dan Beverly terus melakukan aksi-aksi lain yang lebih menantang dan beradrenalin. Namun tanpa mereka berdua sadari, kolonel diam-diam terus mengintai dan mengawasi. Bukan tertarik dengan aksi kriminal yang mereka lakukan, tapi lebih kepada tertarik dengan sosok Beverly yang membuatnya jatuh hati. Sehingga ketika ada kesempatan, Kolonel Lockjaw berhasil menemui Beverly ketika sendiri di kamar mandi. Beliau berkata, "Apapun yang kau lakukan aku tidak peduli. Namun jika kau ingin terus melakukan aksi, temuilah aku di hotel seorang diri." Sejak saat itu, Beverly terpaksa harus melayani si kolonel kapanpun ia mau dengan tetap menjaga rahasia ini dari Bob suaminya. Hal itu terpaksa ia lakukan demi untuk tetap menjaga kelompok mereka dan kelancaran misi-misi selanjutnya supaya si kolonel bisa tetap tutup mulut atas semua aksi-aksi tersebut. Beberapa waktu berlalu, Beverly akhirnya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Willa. Pertanyaannya, siapa ayah biologis dari bayi ini? Bob suaminya atau Kolonel Loku? Beverly tampaknya tidak terlalu peduli akan hal itu. Yang ia pikirkan hanyalah aksi dan aksi, revolusi dan semacamnya. Sehingga 1 minggu sejak persalinan, Beverly langsung turun ke lapangan untuk melakukan aksi lain yang lebih menantang. Berlokasi di Ban Nasional, Beverly sudah kelewat batas ketika ia dengan sadar dan sengaja menembak maut seorang security yang tak berdaya sempat mencoba kabur dari kejaran polisi. Beverly akhirnya tertangkap dan menjadi babak akhir dari semua petualangannya. Secara private, Kolonel Loku pun menemui Beverly untuk memberitahu terkait sanksi hukum atas semua kejahatan yang sudah dilakukannya. Disinilah Kolonel mengambil kesempatan untuk memiliki Beverly sepenuhnya dengan menawarkan semacam bantuan. Beverly harus menyebutkan semua nama anggota kelompok yang terlibat dan tinggal di rumah pribadi milik si kolonel jika ingin bebas dari semua tuntutan yang sudah dituduhkan kepadanya. Setelah Beverly menyetujui tawaran si kolonel, ia pun resmi tinggal di rumah nyaman di wilayah komplek. Sedangkan di saat yang sama, para polisi mulai memburu satu persatu anggota kelompok revolusioner, termasuk Bob dan bayinya yang akhirnya terpaksa memilih kabur meninggalkan kota tersebut. Untuk Beverly sendiri, beberapa hari tinggal di rumah KPR bersubsidi, ia memutuskan kabur dari si kolonel. Beverly tampaknya lebih nyaman hidup sendiri. Bahkan tidak sekalipun mencoba mencari keberadaan Bob dan si bayi. 14 tahun kemudian, inilah si bayi Willa sekarang sudah menjadi remaja yang hidup damai bersama dengan Bob ayahnya. Tinggal di rumah kecil yang jauh dari perkotaan tak membuat mereka berdua benar-benar aman dari incaran.
Karena saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memburu para mantan anggota revolusioner yang sudah lama pensiun. Kolonel Zhao pun bahkan sampai dipanggil oleh salah satu pejabat negara yang ingin memastikan kesetiaannya terhadap Amerika. Ia dicecar oleh banyak sekali pertanyaan terkait pribadinya yang tidak boleh memihak selain kepada ras mereka, yaitu ras kulit bodas. Sedangkan kita semua tahu kolonel sangat menyukai perempuan dari ras kulit Hideung. Namun demi karir dan jabatan, Kolonel Lok Zhao siap untuk meninggalkan hal tersebut. Karena takut diraking terkait hubungan lamanya dengan Beverly 14 tahun yang lalu dan takut bayi yang lahir adalah bayi kandungnya, Kolonel pun mulai melakukan pencarian terhadap Willa. Dimulai dengan menangkap salah satu mantan anggota kelompok revolusioner yang masih tinggal di kota untuk dimintai keterangan terkait kemana saja rekan-rekannya kabur. Setelah mendapatkan lokasi tempat tinggal Bob dan Willa, Kolonel dan pasukan langsung berangkat ke lokasi saat itu juga. Di mana pada saat yang sama Willa terlihat sedang izin pergi ke pesta bersama teman-teman sebaiknya dengan Bob yang terlihat agak keberatan ketika putrinya pergi keluar. Setibanya Willa di pesta, muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai mantan anggota kelompok revolusioner yang mendapat bocoran informasi terkait Willa dan Bob ayahnya yang sedang dalam bahaya. Yang karena tidak banyak waktu untuk menjelaskannya, Willa pun langsung ikut bersama dengan wanita tersebut. Tepat di saat yang sama, Bob juga dihubungi oleh rekan sesama mantan anggota yang memberitahu jika saat ini Kolonel Loku dan pasukan sedang menuju ke sana untuk menangkap mereka berdua. Setelah diberitahu terkait Willa yang sudah lebih dulu diamankan, Bob pun dengan cepat masuk ke dalam terowongan rahasia tepat saat para pasukan menerobos masuk ke dalam rumahnya. Lolos dari penggerbekan, Bob pun lari ke kota untuk meminta bantuan pada sahabatnya. Di mana situasi terkini Kolonel mengerahkan seluruh aparat yang ada untuk melakukan pencarian sehingga akan cukup sulit untuk Bob bisa menemukan tempat persembunyian yang aman. Inilah Sergio, sahabat Bob yang merupakan pengusaha sekaligus pria yang memiliki jiwa sosial tinggi. Hal itu terbukti ketika Sergio membawa Bob ke rumah pribadinya yang di situ terdapat puluhan imigran gelap yang sengaja ia amankan agar tidak terendus pihak kepolisian. Beberapa menit rehat di tempat ini, muncullah beberapa aparat yang menerobos masuk untuk melakukan penggeledahan. Sehingga tak ada pilihan lain bagi Bob selain harus kabur dengan cara naik ke atap gedung dan ikut bersama dengan beberapa remaja yang merupakan imigran di sana. Karena Bob tidak semudah dan selincah mereka, ia pun tampak kesulitan melakukan parkour seperti loncat, lari, dan berayun sehingga tak lama setelah Bob jatuh dari atas gedung. Ia pun harus tertangkap oleh para polisi yang menyetrumnya hingga pingsan. Kabar tertangkapnya Bob langsung sampai kepada Sergio yang dengan cepat mengatur rencana lain untuk membebaskan Bob dari aparat. Beralih ke wilayah yang baru tiba di tempat perlindungan rahasia khusus untuk para wanita kulit hitam, ia disambut dengan sangat baik oleh semua orang di sana berkat kepopuleran ibunya yaitu Beverly yang dianggap sebagai pahlawan. Sejenak kita beralih pada sosok pejabat negara yang merupakan atasan langsung dari Kolonel Lok Zhao. Di situ ia terlihat mendatangi sebuah tempat rahasia di bawah tanah untuk menemui para tetua yang tergabung dalam organisasi rahasia yang memiliki visi dan misi untuk memurnikan ras mereka, yaitu ras kulit bodas. Para tetua mendapat satu informasi yang masih simpang siur mengenai sosok si kolonel yang katanya pernah punya hubungan asmara dengan Beverly sekitar 14 tahun yang lalu. Sehingga si pejabat sebagai atasan pun didesak untuk segera memastikan kabar tersebut. Karena jika terbukti benar maka itu dianggap sudah sangat menyimpang dari ideologi mereka untuk pemurnian ras mereka.
Kembali pada Bob yang baru siuman di kantor polisi, ia langsung diarahkan pada petugas medis yang ternyata adalah salah satu anteknya Sergio yang ditugaskan untuk membantu pelarian Bob. Ibu petugas pun menyatakan Bob mengidap diabetes dan harus segera mendapat perawatan yang padahal itu hanyalah sebuah cara untuk membuat Bob kabur dari para polisi. Tepat saat Bob sudah berhasil kabur bersama Sergio, kita akan melihat si kolonel yang sedang melakukan pelacakan terhadap Wai yang dibawa oleh seorang wanita berlokasi di wilayah gurun. Kolonel berhasil mendapatkan titik lokasi tempat perlindungan rahasia tersebut berkat bantuan dari warga sekitar yang ada di sana. Duadu. Tak butuh waktu lama bagi kolonel untuk menggerebek perlindungan tersebut, semua orang yang ada di sana langsung diangkut menuju kantor polisi. Kecuali Willa yang diam-diam dibawa ke ruangan lain untuk bertemu dengan sosok kolonel yang sudah menunggunya di sana. Ingat, tujuan utama kolonel adalah ingin memastikan apakah Hila anak kandungnya atau bukan. Ia sudah membawa sebuah perangkat khusus yang dapat memeriksa DNA seseorang dan hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk bisa melihat hasilnya. Sambil menunggu hasilnya keluar, kolonel terlihat sangat gugup berhadapan langsung dengan sosok Willa yang jika sampai terbukti bahwa Willa adalah anak biologisnya atau anak kandungnya. Kolonel mau tidak mau harus segera melenyapkannya karena seperti barang bukti Willa adalah anak hasil dari hubungannya dengan Beverly yang notabene adalah perempuan kulit hidung. Jika sampai informasi ini sampai kepada si pejabat alias atasannya, tidak hanya jabatannya saja yang dicopot, nyawa pun pasti terancam karena dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat. Beberapa menit berlalu, hasil tes DNA pun akhirnya keluar dan tebak. Apa hasilnya? Percaya tidak percaya, Willa adalah anak kandung dari Kolonel Locke. Di saat yang sama, Bob terlihat dibawa oleh Sergio menuju lokasi tempat perlindungan rahasia. Sesuai informasi sebelumnya yang karena ada aparat yang sedang melakukan patroli, Bob pun terpaksa harus loncat dari dalam mobil dan menggunakan mobil curian yang entah milik siapa. Bob pun langsung meluncur ke bukit untuk menyelamatkan wilayah yang masih ada di sana. Sangat tepat waktu, Bob berhasil melihat wilayah yang sedang dibawa kolonel ke dalam mobil. Tetapi setelah ditembaki oleh para pasukan, Bob dengan cepat kembali ke dalam mobil untuk melakukan pengejaran. Di mana kolonel sendiri membawa Willa ke sebuah tempat sepi untuk bertemu dengan salah satu anteknya. Kolonel tidak sanggup jika harus menghabisi darah dagingnya sendiri dengan tangan sendiri sehingga ia menyuruh anteknya untuk menyerahkan Willa pada salah satu preman lokal yang katanya sering melakukan eksekusi pada anak di bawah umur. Setelah menyerahkan Willa pada anteknya, kolonel pun langsung berkendara untuk kembali pada pasukannya. Namun di tengah jalan ia disalib oleh sebuah mobil yang memintanya untuk melambat. Dan tiba-tiba ya orang itu adalah pembunuh bayaran profesional yang diutus langsung oleh si pejabat alias atasan si kolonel sendiri. Entah bagaimana nasibnya, kita akan beralih pada wilayah yang sudah sampai di tempat para preman lokal yang sudah siap mengeksekusinya. Setelah memborgol Willa pada sebuah kursi, si antek pun langsung kembali ke dalam mobilnya. Namun beberapa saat berpikir, hati nuraninya mengatakan bahwa ini sangat salah dan tidak benar. Sehingga si antek pun dengan cepat melepaskan Willa dan membantai semua preman yang ada di sana. Nahas, si antek pun ikut mati dalam aksi baku tembak barusan sehingga menyadari sekarang ia hanya sendirian. Willa pun segera mengambil kunci mobil milik si antek untuk secepatnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, Willa yang sedang menyetir tiba-tiba dikejar oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang sama yang sudah menghabisi si kolonel sebelumnya. Di tengah situasi seperti ini, Willa yang cerdas pun masih bisa berpikir jernih dengan memanfaatkan kondisi jalanan yang naik turun.
Sehingga ketika ia sudah agak jauh, Willa segera turun dari mobilnya dan si pembunuh bayaran pun langsung keluar dari mobil setelah tak sengaja menabrak mobil Willa barusan. Namun Willa sudah menunggunya di pinggir jalan dengan sepucuk pistol di tangan yang alhasil tak lama muncullah Bobby yang sedari tadi melakukan pengejaran. Melihat ada dua mobil tabrakan di tengah jalan, ia pun langsung keluar sambil menenteng senjata api. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali dan dengan cepat pergi meninggalkan tempat ini. Dan sungguh betapa tangguhnya Kolonel Lockjaw ketika ia masih hidup setelah sebelumnya ditembak tepat di wajahnya. Beberapa waktu berlalu setelah peristiwa itu, kolonel yang sekarang wajahnya sudah rusak pun tetap percaya diri untuk bisa bergabung dengan organisasi. Di hadapan atasannya, yaitu Bapak Pejabat, kolonel mengaku bahwa Willa adalah memang benar anak kandungnya. Namun, ia beralasan bahwa itu terjadi secara tidak disengaja. 14 tahun lalu, ia mengaku disandra oleh Beverly dan kelompoknya kemudian dijadikan sebagai korban yang dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Sekilas orang awam yang mendengarnya pun pasti sudah bisa menilai jika pengakuan kolonel sangat-sangatlah tidak masuk akal. Apalagi ini Bapak Pejabat so pasti tidak percaya begitu saja. Namun anehnya Kolonel Lockjaw dengan begitu percaya dirinya menganggap jika semua pengakuannya barusan langsung dipercaya oleh atasannya. Bahkan ketika ia dipersilakan masuk ruangan kantor baru dengan jabatan yang baru, kolonel dengan bangganya duduk di atas kursi barunya tanpa sadar jika atasannya sudah menyiapkan sebuah gas beracun yang dilepaskan melalui saluran udara. Setelah Kolonel Lockjaw sudah benar-benar berakhir, kini giliran kita akan dibawa pada wilayah yang harus menerima fakta bahwa Bob bukanlah ayah kandungnya. Meski di usianya yang terbilang masih muda, Willa sudah bisa berpikir bijak dengan tidak memberitahu Bob tentang fakta tersebut. Kasih sayang tulus yang Bob berikan sejak dirinya masih bayi telah membuat Willa menganggapnya sebagai lebih dari ayah kandung. Sehingga tak ada yang perlu dikatakan kecuali terima kasih dan melanjutkan hidup normal seperti sebelumnya. Untuk Beverly entah di mana ia sekarang, apakah masih hidup atau sudah tiada. Namun dari desas-desus yang beredar, Beverly katanya sedang menikmati profesinya yang baru. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.